Halo teman-teman, selamat datang di channel Subscreen. Channel yang berisikan konten pembahasan film-film menarik untuk ditonton. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Day After Tomorrow. Film yang bertemakan bencana alam ini dirilis pada tahun 2004. Menceritakan tentang kondisi suhu bumi yang menurun secara ekstrim di sebagian besar bumi. Film ini juga mengisahkan perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan anaknya yang terjebak di wilayah suhu ekstrim. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita masuk pada isi cerita film. Film dimulai dengan 3 orang yang sedang melakukan penelitian di benua Antartika. Mereka adalah Jack, Jason, dan Frank. Terlihat Jason dan Frank sedang melakukan pengeboran untuk mendapatkan sampel inti es. Saat melakukan pengeboran, tiba-tiba terjadi retakan besar yang hampir membelah 2 daratan es tersebut. Scene berganti beberapa minggu kemudian, saat Jack sedang berbicara di konferensi PBB pemanasan global yang bertempat di New Delhi. Di depan semua orang, ia memberitahukan hasil penelitiannya bahwa dampak dari pemanasan global ini dapat mengakibatkan bumi akan kembali pada zaman es. Menurut Jack, bencana ini akan terjadi dalam kurun waktu 100 atau 1000 tahun lagi. Jack menyarankan mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi agar bencana ini tidak terjadi. Akan tetapi wakil presiden tidak menyetujui saran dari Jack, karena ia berpikir hal ini akan berdampak pada dunia industri dan perekonomian dunia. Di luar gedung konferensi terlihat orang-orang sedang melakukan aksi demo pemanasan global. Dan anehnya cuaca di sana sedang turun salju. Ini merupakan cuaca terdingin yang terjadi di kota New Delhi. Di distrik Chiyoda, Tokyo juga mengalami cuaca yang aneh. Di sana terjadi cuaca hujan batu es sebesar kepalan tangan orang dewasa. Cuaca ekstrim ini mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan dan kerugian yang sangat besar. Scene berganti ke rumah Jack. Di sana terlihat anaknya yang bernama Sam sedang menonton berita. Dikabarkan bahwa sedang terjadi bencana badai topan terdahsyat yang pernah ada. Beberapa saat kemudian dia berangkat ke bandara. Dia berangkat diantarkan oleh ayahnya yang sedang marah karena Sam tidak lulus mata kuliah kalkulus. Di atas pesawat, terlihat Sam sedang makan untuk menghilangkan rasa takutnya. Ternyata Sam takut terbang menggunakan pesawat. Di sebelah Sam adalah 2 orang temannya, yaitu Brian dan Laura. Saat asik makan, tiba-tiba terjadi goncangan hebat di atas pesawat yang membuat Sam ketakutan setengah mati. Dengan bantuan tangan Laura, Sam berhasil menghilangkan rasa takutnya dan mereka berhasil mendarat dengan selamat. Setelah Sam tiba di New York, ia melihat kawanan burung sedang terbang menuju selatan. Hewan-hewan di kebun binatang pun tampak ketakutan. Seolah-olah mereka mengetahui ada bencana besar yang akan terjadi. Di malam hari saat Jack sedang tidur, ia ditelepon oleh temannya yaitu Profesor Terry Robson. Teman yang ia temui saat konversi PBB. Profesor memberitahukan bahwa hasil penelitian Jack tentang mencairnya es di kutub terjadi saat ini. Profesor melihat terjadinya penurunan suhu sebesar 13 derajat di berbagai titik yang dicatat oleh pelampung nomad. Jack memeriksa data yang dikirim oleh Profesor sempat tidak percaya. Karena menurut dugaannya hal ini akan terjadi dalam kurun waktu 100 atau 1000 tahun yang akan datang. Keesokan harinya terjadi cuaca ekstrim di mana-mana. Di pantai California terjadi hujan batu es sebesar bola golf. Di Los Angeles terjadi badai topan yang sangat dahsyat. Badai topan yang meratakan seluruh permukaan di sana. Badai ini mengakibatkan seluruh penerbangan di LA dihentikan. Di lain sisi, Jack dan rekan kerjanya sedang meneliti cuaca ekstrim yang akan terjadi selanjutnya. Mereka hanya diberi waktu 2 hari untuk memperlihatkan hasil penelitian mereka. Setelah 24 jam lebih tidak tidur, mereka akhirnya berhasil meneliti cuaca ekstrim yang akan terjadi. Dari hasil penelitian mereka, dalam kurun waktu 6-8 minggu akan terjadi cuaca ekstrim yang membawa manusia kembali ke zaman es. Tentu hal ini membuat Jack terkejut, karena dari penelitiannya sebelumnya hal ini akan terjadi dalam kurun waktu 100 hingga 1000 tahun lagi. Jack kemudian membawa hasil penelitiannya ini kepada wakil presiden. Ia meminta wakil presiden mengambil langkah cepat untuk melakukan evakuasi besar-besaran ke arah selatan.
Akan tetapi wakil presiden menolaknya dan menganggap Jack sudah gila. Di apartemen, Sam dan teman-temannya terlihat sedang nonton berita tentang bencana yang terjadi di mana-mana. Karena khawatir, mereka pun mulai berangkat meninggalkan kota tersebut. Akan tetapi, mereka sudah terlambat. Badai yang sedang terjadi di New York menghambat perjalanan mereka. Air yang begitu tinggi membuat mereka susah untuk berjalan kaki. Sam pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Dan mereka pun menuju ke sebuah perpustakaan. Ketika hampir tiba di perpustakaan, kaki Laura terjebak pada plat nomor kendaraan, hingga membuat kakinya tergores cukup dalam. Sementara itu di arah laut, terlihat gelombang tsunami setinggi setengah patung Liberty menerjang kota New York. Dengan cepat, tsunami itu menenggelamkan kota tersebut. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing dari kejaran tsunami itu. Sam dan Laura cukup beruntung. Mereka berhasil menyelamatkan diri ke dalam perpustakaan sebelum tsunami tersebut menghantam mereka. Di lain sisi, Jack menelpon Profesor Terry. Ia memberitahukan hasil penelitian terbarunya berdasarkan data terbaru. Dari hasil penelitiannya ternyata umat manusia hanya memiliki waktu 10 hari lagi sebelum bumi kembali ke zaman es. Jack juga memperingatkan Profesor untuk segera evakuasi, karena badai akan segera menghampiri dan membekukan mereka. Akan tetapi, Jack sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Profesor dan timnya. Sementara itu di dalam perpustakaan, orang-orang kesulitan menghubungi keluarga mereka. Tidak ada satupun ponsel yang berfungsi karena tidak ada jaringan. Sam yang pintar, mengetahui hanya telepon umumlah yang masih berfungsi. Akan tetapi telepon tersebut berada di lantai 2. Dengan kondisi telepon umum yang hampir tenggelam air, Sam tetap berusaha menghubungi keluarganya. Usaha Sam ternyata tidak sia-sia. Ia berhasil menelpon kedua orang tuanya. Dalam percakapan tersebut, ayah Sam memperingatkannya untuk tetap berada di dalam perpustakaan dan membakar apa saja yang ada untuk menghangatkan tubuh mereka. Karena badai yang ekstrim akan segera datang dan dapat membekukan apa saja. Dalam rapat dewan, terlihat Jack sedang menjelaskan badai besar yang akan datang dan berlangsung selama 7-10 hari. Badai yang akan membawa manusia kembali ke zaman es. Jack juga memperingatkan untuk terakhir kalinya, untuk melakukan evakuasi semua orang yang berada di selatan garis yang ditandai Jack. Setelah melakukan perdebatan yang cukup singkat, Presiden pun mengambil keputusan untuk mengikuti rencana Jack dan berdoa untuk semua orang yang berada di belahan utara agar bisa bertahan hidup. Di Los Angeles, terlihat hujan salju telah menutupi kota. Air yang menyelimuti kota kini telah membeku dan sudah bisa digunakan untuk berjalan kaki. Seorang polisi yang melihat ini meminta seluruh orang yang berada dalam perpustakaan untuk bersiap meninggalkan kota dan berjalan ke arah selatan. Sam yang percaya pada perkataan ayahnya berusaha meyakinkan semua orang untuk tetap berada di dalam perpustakaan. Karena cuaca ekstrim akan segera datang dan membekukan apa saja dalam seketika. Akan tetapi, hampir seluruh orang dalam perpustakaan tidak percaya akan ucapan Sam. Mereka tetap keluar dan melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Hanya tersisa beberapa orang saja yang berada di dalam perpustakaan tersebut. Mereka yang bertahan di dalam perpustakaan kemudian pindah ke sebuah ruangan yang memiliki perapian. Mereka mengikuti instruksi Sam untuk mengumpulkan semua buku yang bisa digunakan untuk menyalakan api. Itu semua dilakukan agar tubuh mereka tetap dalam keadaan hangat. Di lain sisi, Jack, Jason dan Frank mulai berangkat ke Los Angeles untuk menjemput Sam. Dalam perjalanan, hujan salju yang begitu tebal menghambat perjalanan mereka. Hingga mobil mereka terjebak di reruntuhan dan tumpukan salju yang begitu tinggi. Mereka terpaksa melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, tiba-tiba Frank terjatuh ke dalam supermarket. Ternyata jalan yang mereka lalui adalah atap dari supermarket yang terbuat dari kaca. Untungnya Jason berhasil menahan tubuh besar Frank. Jack yang berada di depan meminta Jason untuk menahan Frank agar tidak terjatuh. Sementara Jack berusaha menuju Jason untuk menarik Frank. Akan tetapi atap kaca yang menahan tubuh Jason mulai retak. Frank yang melihat itu pun dengan segera memotong tali yang terhubung dengan Jason dan menewaskannya seketika. Hal ini dilakukannya agar kedua temannya tidak terjatuh dan tetap selamat. Di pagi hari di perpustakaan, terlihat Laura terkena demam tinggi. Ia terserang penyakit septikemia, yaitu penyakit akibat keracunan darah. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan Laura adalah dengan cara meminum penisilin atau antibiotik serbaguna.
Sayangnya perpustakaan tersebut tidak memiliki penisilin ataupun antibiotik. Sam yang tampak khawatir akan kondisi Laura segera pergi ke kapal yang berada di dekat perpustakaan. Dia berpikir bahwa kapal tersebut memiliki persediaan obat-obatan. Di dalam kapal, Sam dan kedua orang temannya berhasil menemukan obat untuk Laura. Mereka juga menemukan persediaan makanan di dapur kapal. Akan tetapi, saat mereka sedang asik mengumpulkan makanan, tiba-tiba segerombolan serigala kelaparan menghampiri mereka. Jadi salah satu teman Sam terkena gigitan serigala pada kakinya. Hal ini membuat Jadi kesulitan untuk berjalan. Tidak lama Sam melihat ke langit. Ia melihat kabut mulai menipis di sekitarnya. Sam menyadari bahwa ia ternyata berada dalam titik pusat penurunan suhu yang dapat membekukan segalanya. Dengan cepat Sam dan kedua temannya pun segera berlarian meninggalkan kapal tersebut. Di tempat lain, terlihat Jack dan Jason sedang berjalan di bawah hujan salju. Jason yang tampak kelelahan akibat perjalanannya tiba-tiba jatuh pingsan. Dengan terpaksa Jack menyeret tubuh Jason di bawah badai salju seorang diri. Tidak lama setelah berjalan terlihat cuaca di sekitar Jack mulai cerah. Ia melihat ke langit dan terlihat kumpulan awan mengelilingi daerah tersebut. Untungnya Jack dengan cepat menyadari bahwa itu adalah fenomena penurunan suhu yang sangat ekstrim. Dengan cepat Jack segera menyelamatkan diri dengan cara melompat ke dalam sebuah bangunan. Di sisi lain Sam dan temannya berhasil masuk ke dalam ruangan di perpustakaan. Dengan cepat mereka menyalakan perapian yang besar agar tubuh mereka tetap hangat. Begitu juga di sisi lain, Jack dengan cepat menyalakan api yang besar, agar tubuhnya dan Jason tetap terasa hangat dan terhindar dari serangan penurunan suhu yang sangat ekstrim. Keesokan paginya, Jason sudah terbangun dan mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka menemukan beberapa orang tampak membeku dan salah satunya adalah seorang polisi yang sebelumnya bersama Sam di perpustakaan. Di malam hari Jason teringat pada orang-orang yang membeku siang tadi. Ia kemudian berusaha berbicara pada Jack soal kemungkinan anaknya bisa selamat akan bencana ini. Akan tetapi Jack tetap percaya bahwa anaknya pasti masih selamat dan bertahan hidup hingga dia tiba di sana. Keesokan paginya, Jack dan Jason memulai perjalanan mereka kembali. Sekarang mereka sudah sampai di patung Liberty yang sebagiannya sudah tertutup oleh tumpukan es. Tak lama kemudian mereka tiba di posisi perpustakaan tempat Sam dan temannya berada. Akan tetapi, ternyata di sana hanya terdapat gumpalan salju. Tidak ada tanda-tanda keberadaan perpustakaan. Jack yang tampak putus asa berlarian ke arah gundukan salju yang tinggi. Dan barulah mereka melihat perpustakaan yang hanya menyisakan atapnya saja. Mereka berdua pun masuk ke dalam perpustakaan tersebut dan mulai menelusuri setiap lorong perpustakaan yang sudah membeku. Lalu mereka akhirnya menemukan satu pintu yang di bawahnya terdapat sinar cahaya yang berasal dari dalam ruangan. Kemudian Jack membuka pintu tersebut dan menemukan beberapa orang yang sedang tertidur. Termasuk salah satunya adalah anaknya yaitu Sam. Sam kemudian terbangun dan langsung memeluk ayahnya. Beberapa saat kemudian mereka diselamatkan oleh sebuah helikopter. Dari dalam helikopter, mereka melihat ke bawah. Ternyata masih banyak orang yang selamat dari bencana mengerikan tersebut. Di akhir film diperlihatkan kondisi bumi dari luar angkasa. Terlihat langit bumi begitu cerah meskipun beberapa daratannya sudah membeku. Dan film pun selesai.